Jumpa kembali ya dengan Kajang Kayu. Nah, untuk di jumpa kali ini kita akan membuat pintu yang minimalis, elegan tentunya ya. Dengan menggunakan bahan seperti biasa. Untuk rangka kita menggunakan bahan tebal 4 cm, lebar 25 cm, panjang 4 meter. Lalu untuk isiannya kita menggunakan bahan 3 cm, lebar 25 cm, panjang 4 meter ya, supaya motifnya bolak-balik. Nah, untuk pembuatan pintu di kali ini kita akan menggunakan power tool yang dikirim oleh PT NLG. Dan jenis apa saja power tool yang akan kita gunakan, dan yang tentunya bernama power tool Dolis. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran, ikuti terus videonya ya untuk cara pembuatan. Dan sekalian kita akan review sederhana ya, review singkat saja. Jenis apa saja yang akan kita gunakan, mari kita lihat dahulu. Dan sekarang power tool sudah kelihatan. Yang sudah terbuka di bagian sebelah kiri ini sudah ada video reviewnya ya, tentang mesin serut dan circle. Ini sudah ada videonya ya di video sebelumnya. Nah, kita ke depan. Yang ini model terbaru ya, untuk CS nya garansi 2 tahun, BA117. Geser ke atas, di sini ada mesin amplas, garansi juga 2 tahun sama. Geser lagi ke sebelah kanan, ada bor, garansi juga 2 tahun. Garansi berlaku hanya untuk kesalahan dari pabrikan. Jika kesalahan dari kelalaian kerja itu tidak bisa garansi. Oke, kita lanjut ke review ya. Nah, ini yang sudah terbuka untuk bagian CS-nya. Ini sangat enak digenggam ya. Pas banget. Untuk di bagian switch-nya belum dipasangkan pengunci untuk safety ya, pengunci switch. Dan mesin ini dibekali tenaga 1050 watt dengan kode BA117. Ini CS model terbarunya ya, dari Dolis. Untuk bagian sebelah kiri, depan belakang ini untuk lubang karbon brush. Geser ke depan, ini ada pengunci untuk kemiringan 45 derajat. Kita geser lagi ke belakang, ada kunci L untuk membuka atau memasang mata pisaunya ya. Nah, di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi pengunci kemiringan 45 derajat. Ini sangat bagus ya, jadi terkunci depan dan belakang. Kita geser ke bagian sebelah kanan. Ini sudah dilengkapi dengan mata yang 40T. Kita geser lagi, ada apa lagi ya, dan ini pengunci untuk membuka atau memasang mata pisaunya ya. Ini sudah umum seperti biasa. Dan kabel ini juga sangat panjang. Saya tadi ukur, ini ada 2 meter 5 cm untuk panjangnya ya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan pintunya sekaligus untuk memakai circular saw-nya.
Untuk alat bantu belahnya kita menggunakan paralel gate yang lama, karena paralel gate yang baru ini belum dipasang kayu ya. Kita lanjut untuk membelah dua di bagian papan. Ini kayunya dibelah dua ya. Dan untuk bahan-bahan pintunya sudah terbelah semua. Dan tadi CS-nya sangat bertenaga dan presisi ya, sudah kelihatan. Dan untuk penyerutan kita akan menggunakan mesin serut Dolis untuk di bagian palang bawah. Karena untuk bagian palang bawah tidak muat di mesin jointer, tapi yang lain-lainnya akan kita serut di mesin jointer ya. Nah, cuman sekarang kita akan menyerut papan untuk bagian bawahnya menggunakan mesin serut dari Dolis.
Dan sekarang sudah terserut semua ya, tinggal kita lanjut ke tahap pengukuran. Pertama kita ukur dahulu untuk di bagian palang bawah. Untuk pembatas bobokan hanya lebar 1 siku ya. Untuk palang bawah yang kita buat 24 cm, mundur 1 cm untuk garis profil dan prostek. Untuk bagian palang tengah yang kecil ini saya buat 7,5 cm. Untuk papannya kita buat 23 cm, mundur ke belakang 1 cm, tambahkan lebar palangnya 7,5 cm, mundur ke belakang 1 cm untuk garis prostek dan profilan. Lanjut ke bagian yang kedua juga sama ya, seperti tadi ukurannya disamakan 23,5 cm, ditambah palang tengahnya 7,5 cm, sama-sama mundur ke dalam ya, garis 1 cm nya. Lanjut untuk pengukuran tinggi, karena saya sudah biasa pengukuran dari 10 cm ya, dari puluhan, biar presisi dan pas. Untuk pintu 2 meter menjadi 2 meter 10. Nah seperti ini ya, karena ngambil ukuran dari puluhan. Jangan lupa kita ukur dahulu untuk bagian palang atasnya. Yang saya buat ini 11,4 cm, tarik ke dalam 1 cm ya untuk garis prostek dan profil. Untuk pembatas bobokan juga sama, untuk bagian atas dan bawah hanya 1 siku ya, selebar siku. Kita lanjut ke cara prostek dengan menggunakan CS dolis. Ini sudah dimiringkan 45 derajat. Setelah bagian frame diprostek semua, tinggal kita lanjut ke tahap penggarisan. Dan tahap penggarisan ini khusus untuk di bagian tampak depannya. Kita lanjut ke tahap pengukuran untuk di bagian palangnya. 2 frame disatukan dan ini jumlahnya 22,8 cm karena ini ngambil ukuran dari puluhan. Garis dahulu untuk di bagian sisi luar untuk merapihkan panjang purus. Tambahkan purus 6 cm, tambahkan 1 cm untuk di bagian garis prostek dan profil. Selanjutnya kita cari titik angka 22,8 cm. Karena ukuran pintunya 80 cm, kasih titik 80 cm, tambah 1 cm untuk garis profil, tambahkan panjang purus 6 cm. Nah seperti ini, kita geser. Nah ini panjang purusnya 6 cm. Selanjutnya kita garis hanya di bagian yang penting-pentingnya saja.
Dan yang ini garis untuk prostek. Kita balik di bagian sebelah, sama garis untuk prostek. Motong purus, panjang purus. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita bisa lihat, dan ini sudah diprostek semua ya. Ini yang untuk bagian frame. Dan yang ini untuk bagian palangan sudah kita prostek dengan menggunakan CS Dolis. Apakah ini nanti hasilnya presisi atau tidak ya? Kita lihat aja nanti videonya. Hasilnya ya, setelah kita pasangkan, gabungkan atau setel ya, disetel, dirakit gitu. Nah, ini sudah kelihatan ya. Selanjutnya kita akan coba motong untuk 90 derajat menggunakan siku atau mal-malan. Apakah ini presisi atau tidak? Kita coba tes. Ini kelihatan siku ya. Kita coba dengan menggunakan siku ke bawah. Dan ini hasilnya presisi. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita usahakan untuk menyambung papan untuk isiannya. Dan di depan kita sudah kita siapkan ya untuk papan isian. Dan sekarang papannya sudah kita sambungkan dengan menggunakan lem krona. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Untuk cara penyambungan papan sudah ada di video-video sebelumnya ya. Kita lanjut ke proses pembelahan purus. Dan ini untuk bagian purus sudah kita perusut, tinggal kita proses pembelahan. Setelah terbelah semua, hasilnya seperti ini. Tinggal kita lanjut ke tahap pemeropilan dan membuat lubang loop. Untuk membuat lubang loop, kita menggunakan mata pisau slotting bit yang ukuran 6 mili dan di bagian bearingnya sudah kita buang. Untuk membuat profilnya, kita menggunakan mata profil bedding bit yang ukuran 10 mili. Setelah terprofil semua dan membuat lubang loop, hasilnya seperti ini. Tinggal kita lanjut ke pemotongan bagian purus.
Sekarang papan untuk isiannya sudah kita serut, sudah kita potong sesuai dengan ukuran yang kita perlukan atau kita butuhkan. Dan mohon maaf, videonya saya tidak ambil karena durasi terlalu panjang dan cara penyambungan papan, pengukuran sudah ada di video-video sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal kita lanjut ke proses berikutnya untuk menipiskan di bagian tepian ya, supaya mesin router nanti tidak terlalu berat. Hasil setelah diserut seperti ini ya. Ini depan belakang. Jadi motifnya itu nanti depan belakang. Dan kita di sini selalu motif itu depan dan belakang ya. Nah, untuk memiringkan kita menggunakan mesin profil yang seperti ini, dan untuk di bagian tatakan seperti ini ya, dimiringkan. Untuk mata pisaunya slotting bit yang ukuran 12 mili. Nah, cara ini sudah ada di video sebelumnya ya. Siapa tahu teman-teman yang membutuhkan sudah ada di video sebelumnya. Proses pemanelan sudah kelar semuanya dan hasilnya seperti ini. Namun sebelum ke tahap berikutnya untuk membuat motif profil di bagian sudut ini atas ya, sekelilingnya semua bolak-balik. Terlebih dahulu kita akan mengamplas di bagian panelnya ini yang miring karena ini masih kasar. Jika nanti setelah membuat list profil baru diamplas nanti akan rusak. Untuk proses pengamplasan kita akan menggunakan mesin yang mungil ini, yang tentunya dari Dolis. Ini dari Dolis ya, bentuknya seperti ini. Ini pas digenggam ini. Sudah dilengkapi karet, jadi tidak licin. Untuk di bagian depan ini ada tombol on off-nya. Dan mesin ini kodenya BA3260 dan bertenaga 260 watt. Ini lumayan kuat sekali ya tenaganya, kecil-kecil tapi bertenaga. Untuk penjepit amplasnya ini masih umum ya, sama mesin amplas yang lain-lainnya. Nah, kita tinggal tarik ke atas, penjepit akan ngebuka. Depan belakang juga sama ya. Kita di sini sudah menyiapkan satu lembar amplasnya ya, tinggal kita memasukkannya saja. Dan usahakan untuk pemasangan amplasnya sampai kenceng ya, jangan kendor. Jika kendor nanti pas kita pakai, pas kita gunakan akan terasa geber. Dan bisa diulangi kembali ya untuk cara pemasangannya. Dan untuk kabelnya juga ini lumayan sangat panjang ya. Setelah tadi saya ukur, ini ada 2 meter 5 cm. Selanjutnya akan kita coba
untuk mengamplas di bagian panel. Dan ini tenaganya sangat mantap sekali, pasti dijamin hasilnya halus. Setelah teramplas semua dan hasilnya ini sangat halus sekali ya, tapi ya tergantung dari grid amplas juga. Tapi menurut saya ini halus dan bertenaga. Selanjutnya kita akan membuat motif profil untuk di bagian sudut atas. Dan di sini kita akan menggunakan mesin profil kecil. Untuk mata profilnya mata profil jegong yang ukuran 12 mili dan di bagian bearingnya sudah dibuang. Dan untuk ukuran paralel gate-nya sudah kita setting juga ya, tinggal kita lanjut ke tahap pemakaian. Setelah terprofil semua, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ke tahap perakitan. Dan di sini kita perakitan menggunakan lem Krona tipe 234.
Selanjutnya kita akan membuat lubang dowel dengan menggunakan mesin bor Dolis. Mesin ini untuk ukuran mata bor 10 mili. Untuk pengaturan putaran pelan atau kenceng ada di tombol switchnya ya. Dan bor ini sudah dilengkapi untuk bolak-balik putarannya juga. Untuk kode bor Dolis ini BA632 dan ditenagai 320 watt. Ini lumayan bertenaga juga ya.
Tahap demi tahap sudah kita lalui, sudah kita praktekkan, sudah kita review singkat, review sederhana dari mesin serut yang sudah kita review di video sebelumnya, dan yang baru dari circle, bor, dan amplas. Untuk mesin sekelas ini yang harganya sangat terjangkau, sudah cukup untuk kerja kayu yang seperti saya ya, kerja kayu yang ringan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat PT NLG yang sudah mensupport power toolnya ke tempat kerja kayu kita. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lupa untuk para penonton, para subscriber yang sudah ngikutin lama dan yang baru, saya ucapkan terima kasih. Coba kita lihat hasilnya. Ini hasil power tool Dolis. Menurut saya ini sangat presisi ya. Sudah cukup untuk kerja kayu seperti saya di sini. Ini udah presisi. Tapi kembali lagi tergantung tangan masing-masing. Yang intinya itu kita harus menguasai power tool. Jangan kita dikuasai oleh power tool, nanti bisa berbahaya. Dan sebelum saya pamit, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Kita di sini bukan untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja buat yang membutuhkan. Dari cara penyampaian yang tidak tepat, tidak akurat, bahasa yang tidak pantas, tidak sopan, mohon untuk dimaafkan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.